Kesempatan pagi hari ini, beliau akan menyampaikan sebuah materi yang cukup menarik untuk kita simak bersama, yaitu siksaan bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Sekali lagi, tema yang cukup menarik untuk kita simak bersama. Oleh karena itu, mari kita ikuti kuliah subuh pagi hari ini dan kita buka dengan bacaan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih selanjutnya kepada yang terhormat Habib Muhammad Adam untuk segera menyampaikan materinya dengan alokasi waktu nanti bisa diakhiri dengan doa pukul 5:20 waktu Indonesia Barat. Monggo kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil ithni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alika al-adhari ma'adini sirrika al-asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika al-jari wa jama'na bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Darul Falah, dan yang saya hormati juga para jajaran takmir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Dan yang saya hormati para hadirin yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqamah dalam beribadah kepadanya, dan semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa kita diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, sebetulnya saya kurang sopan saya duduk di atas nih. Banyak yang lebih tua daripada saya, mungkin lebih tua semua kayaknya daripada saya. Lebih sepuh semua daripada saya. Cuma bagaimana lagi kalau saya duduk di bawah gak ketok kamera. Ibu-ibu juga tidak kelihatan gantengnya saya gimana nanti. Jadi ya secara terpaksa nih, saya duduk di atas seperti ini. Saya sebetulnya niki dadaan disuruh untuk mengisi kajian di sini secara dadaan. Akan tetapi karena permintaan dari Ketua Takmir dan Gus Ahmadi, saya pun nurut kepada yang lebih sepuh. Juga niat dari hati saya untuk menyenangkan para Ketua Takmir di sini, juga menyenangkan para hadirin eman-eman. Kalau Ramadan gini sampai kosong, kita tidak ngaji, tidak menuntut ilmu. Karena dikatakan orang yang menuntut ilmu ketika bulan Ramadan, dikatakan orang yang menuntut ilmu ketika bulan Ramadan, satu kali majelis ilmu itu lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Bukan saya yang ngomong ini perkataannya Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan majelis ilmu yang dilaksanakan di bulan Ramadan satu kali, panjenengan sedaya hadir sekali satu hari ini,
Niku lebih baik daripada 60 tahun ibadah. Mentok 60 tahun jos ibadah gak istirahat. Maaf ya. Berapa umurnya panjenengan? 55 sik susuk 5 tahun. Apa maning kula niki sik susuk wakeh. Itu kalau satu kali majelis. Bagaimana kalau panjenengan sedaya niki istiqomah selama Ramadan tiap hari hadir di ping dewe berapa tahun ndak ngerti hitungan dewe nggih panjenengan sedaya hitung sendiri berapa kira-kira ibadahnya panjenengan sedaya berapa tahun celengane akeh. Jadi ketika keluar dari Ramadan masuk hari raya Idul Fitri wis nyelengi pahala akeh pahala wis kata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ngomong nang dindi ini tidak sesuai tema. Kembali lagi ke tema, nggih. Dikatakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qadha rabbuka Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi Muhammad Tuhanmu telah menentukan telah memerintahkan yang pertama apa? Allah ta'budu illa iyah. Para umatmu perintahkan supaya tidak menyembah kecuali kepada Allah. Perintah pertama itu. Kemudian setelah itu apa lanjutannya? Wabil walidaini ihsana. Setelah kamu menyembah kepada Allah syahadat berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Selanjutnya apa? Wabil walidaini ihsana. Dan kepada orang tua berbuatlah baik. Selalu lemah lembut kepada orang tua. Di sini ayat yang sedikit ini Allah mengumpulkan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Allah mengumpulkan dalam saat ini bagaimana hubungan kita kepada Allah. Yang paling penting apa? Syahadat. Kita tidak menduakan Allah. Kita tidak menyembah kepada selain Allah. Yang kedua hablum minan nas. Bagaimana kita bermuamalah sama manusia. Yang pertama kali paling penting bagaimana kita bermuamalah sama orang tua. Untuk kepada tetangga, kepada saudara, itu nanti. Bagaimana kita sama orang tua sendiri. Jangan kita ini baik sama tetangga tapi sama orang tua sendiri kita tidak baik. Ini yang keliru. Karena yang penting paling penting orang tua kita dulu. Bagaimana kita membahagiakan orang tua kita? Bagaimana kita membuat bangga orang tua kita terhadap diri kita? Apakah kita ini sudah melakukan apa yang mereka inginkan atau naudzubillah kita malah membuat mereka sedih, membuat mereka kecewa kepada kita. Bahkan dikatakan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda begini, raghima anfin, sangat rugi, nemen rugi nih orang yang celaka sudah ketika apa? Adraka abawaihi indal kibari, apabila dia menututi orang tuanya sudah sepuh. Orang tuanya hidupnya Masya Allah panjang, dia dewasa, orang tuanya sudah sepuh, tapi falam yadkhulil jannah. Orang tuanya sudah sepuh, kok bisa dia tidak masuk surga? Artinya apa? Ketika orang tua sudah sepuh, ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah lanjut usia, itu waktu kita untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya. Waktu kita panen pahala sebanyak-banyaknya. Pintu surga ibarat dibuka selebar mungkin. Makanya katanya Kanjeng Nabi sangat rugi. Kok bisa masih tidak masuk surga? Padahal pintu surga sudah terbuka. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang kafir, ya, orang non Islam, mereka itu tahu
ketika apabila orang muslim ini bakti sama orang tuanya, dia akan bisa mengalahkan siapapun. Maka pemuda ini, golongan pemuda bangsa ini akan menjadi bangsa yang bagus, menjadi bangsa yang hebat. Oleh karena itu orang-orang kafir, orang-orang non muslim, mereka bagaimana caranya membuat anak muda jadi ngelama, anak muda jadi berani sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya yang dulu mengajarkan dia berbicara didebat. Tidak perlu ilmu yang tinggi sudah, kalau dia sama orang tuanya tidak hormat. Meskipun dia S1, S2, sekolah dimanapun, tapi kalau dia tidak hormat kepada orang tuanya percuma. Hilang semua ilmunya, hilang semua berkah hidupnya, hilang. Makanya itu Pak, kita lihat zaman sekarang bagaimana banyak anak muda yang mulai berani sama orang tuanya. Ini karena memang sudah diatur sama orang kafir, sama orang-orang non muslim. Sampean tahu Pak, sampean kalau panjenengan ini kalau lihat, kalau lihat kekuatan Islam itu ada pada pemudanya. Kekuatan Islam ada pada anak-anak yang masih muda. Kalau kita lihat Pak, panjenengan lihat, apabila kita lihat kepada zaman kejayaan Islam, di mana? Di Spanyol. Spanyol tahu dari wong muslim, Pak. Sampai sekarang istananya ada, masih ada. Di beberapa kota itu masih ada muslim dulu. Berapa tahun? 700 tahun. 700 tahun orang muslim hidup di Spanyol. Hancurnya apa? Karena pemudanya sudah mulai goyang. Ketika pemudanya sudah mulai goyang, orang kafir sudah tahu, oh ini sudah waktunya kita hancurkan, sudah. Dihancurkan Pak, dihabiskan. Umat muslimnya sampai dikasih pilihan, kalau kau mau, kau masuk agama saya, kalau tidak mau saya tebas kamu. Ketika apa? Ketika pemudanya sudah mulai dilengsarkan, maka kekuatan Islam pun akan jatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya tidak mau panjang-panjang dalam masalah tersebut. Pernah dikatakan gini Pak, kalau kita ingin tahu bagaimana yang namanya berbakti itu pedomannya seperti apa, ternyata berbakti itu pedomannya tidak panjang-panjang Pak, harus seperti ini, enggak. Kata Imam Hasan Al-Basri, yang namanya berbakti ketika engkau menuruti apa yang dilaksanakan sama orang tuamu, semenjak bukan maksiat, laksanakan. Mereka pengen apa, laksanakan, engkau akan dianggap berbakti kepada orang tuamu. Pernah Pak, saya punya teman dulu, dia ini dari Inggris, wong Inggris Pak, wong londo, ganteng, dia mu'alaf. Saya punya teman ini orang Inggris mu'alaf, orang tuanya belum mu'alaf, belum masuk Islam. Ketika dia belajar ke pondok waktu itu, sama orang tuanya tidak dihiraukan, karena dianggap sudah keluar dari agamanya. Ketika sudah selesai sampai mondok, selesai khatam, pamitan sama guru kita, pamitan, Ustadz, wahai Habib, saya mau pulang, apa yang harus saya lakukan? Sementara orang tua saya ini belum Islam. Bagaimana kalau dia memerintahkan saya? Bagaimana kalau dia ini menyuruh-nyuruh saya? Apakah harus saya turuti atau harus saya tidak hiraukan karena dia orang kafir? Orang tua saya bukan orang muslim. Apa kata wasiat dari guru saya? Laksanakan semua perintahnya kecuali keluar dari Islam. Anggap berbakti sama orang tuamu, anggap dia muslim. Apa yang dia perintahkan semua laksanakan.
semenjak bukan keluar dari Islam. Pulang, dia pulang ke Inggris, ke rumahnya. Ketika ketemu sama orang tuanya, pertama kali ketemu orang tuanya, kakinya dicium sama dia, tangannya dicium, dipeluk ibunya, dicium kepalanya. Ibunya yang tidak pernah, budaya barat seperti itu tidak ada Pak. Budaya orang-orang kafir seperti itu tidak ada. Tidak pernah orang kafir cium tangan, itu tidak ada ke orang tuanya. Ketemu orang tuanya salaman gini Pak. Nah, saya kira di Lumajang, nggih, misali Pak, misal anaknya panjenengan, nggih, ketemu panjenengan salaman ngeten. Kira-kira duduk ngeten Pak, tinggal plok ngeten, tinggal ngaplok kayak kan gitu. Kalau di barat itu biasa Pak. Bahkan nggih, ini dari teman saya, kata teman saya nih. Kalau di barat itu manggil orang tua, manggil namanya. Nah, lihat di sini kan ngelama nih Pak. Ini karena memang bagi mereka tidak ada sopan santun yang diatur kepada orang tua, tidak ada. Ya manggil nama orang tuanya pakai nama. Misalnya jenengi Tejo, ya dipanggil Tejo, Tejo gitu. Ketika kelihatan anaknya setelah masuk Islam semuanya berubah. Yang dulunya tidak peduli sama orang tuanya, jadi cinta sama orang tuanya. Setiap pagi dicium tangannya, ditanyai ibu mau apa, diperhatikan betul-betul ibunya. Akhirnya sampai hati ibunya luluh masuk Islam juga. Alhamdulillah. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak yang baik yang dilakukan kepada orang tua. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu, ada 3 orang la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah, yang tidak dipedulikan sama Allah ketika dia di hari kiamat. Gusti Allah tidak peduli dia mau masuk neraka, mau diazab seperti apa, Allah tidak peduli. Ada orang mau mensyafaati, tidak bisa, Allah sudah tidak peduli, tidak ngasih jalan keluar kepada orang ini untuk masuk surga. Bahaya nih Pak. Siapapun mau memberikan syafaat tidak diberikan izin sama Allah. Yang pertama siapa? Ini yang paling bahaya. Akli walidayh, orang yang durhaka sama orang tuanya. Anak yang durhaka sama orang tuanya, yang lama sama orang tuanya. Meskipun misalnya Pak, ini puncaknya, meskipun malaikat turun untuk mau ngasih syafaat tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan Pak, orang yang durhaka sama orang tuanya, azabnya tidak nunggu di akhirat, di dunia sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis, salah satu hadisnya Kanjeng Nabi mengatakan kullu dzunub yu'akhkhar ila ma sya'allah yaumal qiyamah. Semua dosa yang kita laksanakan akan azabnya diakhirkan di hari kiamat. Jadi misalkan kita dosa apapun, lupa misalkan, orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau bayar zakat, dosa apapun itu nanti di hari kiamat paling mentok, paling cepat dikubur, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dibiarkan oleh Allah, orang kaya raya tidak mau bayar zakat, tetap kayanya tidak dihilangkan, tetap kaya. Orang yang tidak mau sholat, usahanya tambah dilancarkan sama Allah, kadang tidak dibuat hilang, tidak diazab. Namun ketika sudah durhaka sama orang tua, tidak nunggu dikubur Pak, tidak nunggu di akhirat, ketika dia hidup sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga Pak, dulu di Solo, saya dulu pernah hidup di Solo. Tahu Solo nggih? Nggih, keraton Solo ngeten nggih. Ini bukan cerita dari kita, bukan Pak, tetangga saya sendiri. Dia itu anaknya kaya betul kaya, punya showroom mobil. Nih bayang Pak nggih, dodolan motor, bukan 1 2, showroom gede Pak. Lek panjenengan mungkin delok sing saiki sing viral koyo apa kacung motor tak apa ngeten. Banyak mobilnya, betul-betul banyak. Betul-betul kaya orangnya.
Tapi naudzubillah ketika dia sudah nikah, ini bahaya ini. Ketika dia sudah nikah, istrinya mulai berani sama orang tuanya si laki. Suaminya diajari untuk durhaka sama orang tuanya. Sampai terakhir anaknya ngomong apa? Kamu bukan ibuku lagi sudah. Nggak tak anggap ibu sama saya. Setelah berapa tahun, Mbak? Waktu itu udah ada kabar, saya pun nggak dapat kabar. Akhirnya ternyata jatuh miskin, Mbak. Betul-betul jatuh. Dia kerjanya apa? Dari showroom mobil sampai dia jualan susu keliling. Tidak punya apa-apa. Dia ketika ketemu sama orang, sama tetangganya dulu, saya dapat kabarnya dari tetangganya itu. Ketemu dia di video. Loh, ini kan tetangga kita dulu. Yang kaya, hilang semua dunianya. Hartanya hilang. Kehidupannya hilang semua. Gara-gara mulai berani sama orang tuanya. Itu ketika ketemu orang itu ditanyai, kok jadi jualan susu keliling sampean? Iya, saya sudah beberapa hari jualan susu gak laku. Azabnya tidak nunggu di akhirat, di dunia harus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa semoga anak kita jangan sampai jadi anak yang durhaka kepada kita. Kita selalu berdoa, Pak, anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, rahimallahu imra'an a'ana waladahu ala birrih. Allah itu senang sama satu hamba, cinta sama satu hamba yang membantu anaknya supaya berbakti. Namanya anak itu polos kan. Dikatakan hatinya anak itu seperti lilin, bisa dibentuk seperti apapun. Yang mengebentuk adalah orang tua. Ketika anak itu salah, dinasihati. Ketika anak itu salah, kita doakan. Karena doa orang tua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggih kula panjenengan ketemu kiai fulan, ketemu ulama fulan, minta doanya, minta berkahnya, minta doanya. Tapi percuma kalau kita datang ke ulama fulan, kiai fulan, ustadz fulan, habib fulan, tapi kita tidak pernah minta doa sama orang tua, percuma. Sing akeh wis dungane, wake sing akeh. Kalau orang tua kita tidak doakan percuma. Ini doanya yang hebatnya sama kayak doanya Nabi. Ada satu cerita, Pak. Pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa, Nabi Musa pernah minta doa kepada Allah, ya Allah, saya pengen tahu nanti di surga tetangga saya siapa. Nah, Nabi, Pak, tanyanya siapa nanti tetangga di surga, karena Nabi Musa tahu ya, namanya Nabi pasti masuk surga. Nah, lek kula panjenengan, ya Allah, pengen tahu tetangga saya di surga. Nah, kula panjenengan iki sih ndak ngerti Pak mlebu swarga apa ndak. Semoga masuk surga nggih. Amin Allahumma amin. Nabi Musa tanya, nggih Gusti, tetangga saya kira-kira siapa di surga? Katanya Allah Subhanahu wa taala, nggih kalimullah diilhamkan kepada Allah, diberikan wahyu, fulan bi fulan, orang yang menjual daging di pasar. Wah, kok wong pasaran gini? Tak pikir wong ibadah apa. Kok wong pasaran? Akhirnya karena Gusti Allah, Pak, yang ngasih tahu, ya pasti bener. Akhirnya Nabi Musa penasaran, dilihat. Ketika ngelihat orang ini jualan, nggih Nabi ngerti, Pak, iki wong dodolan iki beling, nelip. Ngerti nelip sampean? Timbangannya diabotno. Sing bernilai 2 kilo tibake 1,5. Yang orang beli itu 500 gram, tibanya ternyata cuma 300 gram. Nelip tadi. Katanya, loh, mosok gak salah ta Gusti Allah. Tapi ndak mungkin salah Gusti Allah niki. Kok wong iki tanggoku koyo ngene rek. Ojo-ojo di surga kok aku dicolongi pisan.
Akhirnya penasaran Nabi Musa, apakah mungkin dia punya ibadah lain ya? Pulang ketika dilihat terus Pak, dipantau ini tetangganya Nabi Musa, dipantau sampai dia ini pulang ke rumahnya, dilihat sama Nabi Musa. Ketika dia masuk ke rumahnya, ternyata di situ dia ada hidup sama ibunya berdua. Ketika dia sudah selesai jualan seharian, dia masuk ke rumahnya, ibunya dimandikan, dibersihkan, ibunya duduk lumpuh, semua kotoran-kotorannya dibersihkan, dimandikan sampai wangi. Setelah selesai semua, wangi semua, dicium Pak, lututnya dicium, keningnya dicium, tangannya dicium. Setelah itu ibunya doa, ya Allah, jadikan anakku tetangganya Nabi Musa di surga. Doanya cuma satu ibunya, ya Allah, jadikan anakku tetangganya Nabi Musa di surga. Iki wong beling Pak, nggih, sing hobi nelip-nelip ketika jualan, orang yang tidak jujur ketika jualan. Tapi ketika kena doa ibunya, tembus kabeh Pak. Meskipun seperti itu, dia menjadi tetangganya Nabi Musa di surga. Makanya kita sebagai orang tua selalu menjaga omongan. Bagaimanapun anak kita nakalnya kayak gimana, kadang mungkin membuat kita kecewa, mungkin membuat kita marah, kita tetap doakan Pak. Kita tetap doakan anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Anak kita bakal menjadi anak yang berbakti kepada kita. Anak kita bisa menjadi orang yang alim, bisa menjadi orang yang soleh, bisa menjadi orang yang bermanfaat. Makanya orang-orang dulu ketika anaknya nakal, apa yang dilaksanakan? Bukan marahi, dasar anak kurang ajar, boten. Tidak pernah orang tua dulu mengatakan ketika marah, dasar anak laknat, tidak pernah. Dasar anak durhaka, boten, tidak pernah. Ketika tahu anaknya berbuat yang mengecewakan, pasti cuma mendoakan, ya Allah, hidayahi anak saya, ya Allah, beri petunjuk anak saya, ya Allah, berikan taubat anak saya. Itu yang akan membantu anak kita menjadi anak yang berbakti. Naudzubillah, kalau maaf kita terbiasa mendoakan yang jelek, ya sudah jadi jelek anak kita. Kita sendiri yang menjerumuskan anak kita kepada kejelekan. Habib Ali Al-Habsyi Pak, beliau itu sangat cinta sama ibunya, sangat cinta, betul-betul cinta. Bahkan beliau mengatakan, selama ibuku hidup, saya tidak pernah menganggap saya punya uang. Selama ibuku masih hidup, saya tidak pernah menganggap saya punya harta sepeser pun. Bahkan hidup saya punya ibu saya. Begitu cintanya beliau. Ketika kecil, tahu ya? Ketika Habib Ali kecil itu Pak, setiap ketemu ulama, ketemu Ustadz Fulan lewat, ketemu Kiai Fulan, beliau datang ke ibunya, ya Allah, ya ibu, tadi saya ketemu Ustadz Fulan bin Fulan, tolong doakan saya seperti dia. Didoakan, ya Allah, jadikan anakku Ali Al-Habsyi seperti Fulan bin Fulan. Besoknya ketemu lagi Kiai Fulan, datang lagi, ibu, tadi saya ketemu Kiai Fulan bin Fulan, tolong doakan saya seperti dia. Didoakan lagi, ya Allah, jadikan anak saya seperti Kiai Fulan bin Fulan. Gitu terus Pak, tiap hari doanya hanya itu. Akhirnya jadi seorang ulama besar. Sampai sekarang di Indonesia pun kitab karangan beliau dibaca. Yang tahu Maulid Simtud Duror dibaca. Itu karena gara-gara doa ibunya. Tiap hari doa ibunya hanya kepada anaknya, kepada Habib Ali Habsyi, dengan doa seperti itu. Dikatakan Pak, Sayyidina Abu Hurairah, nggih, sahabatnya Kanjeng Nabi, ngerti nggih? Sayyidina Abu Hurairah itu setiap pagi Pak, setiap pagi beliau datang ke rumah ibunya setiap pagi.
datang ke rumah ibunya. Setiap datang ke rumah ibunya, setor wajah Pak, setor kabar kepada ibunya. Setiap pagi datang ke rumah ibunya, minta doa, Bu doakan saya. Iki sahabat Bapak, sahabat. Bukan mentang-mentang saya sahabatnya Kanjeng Nabi, tidak butuh sama ibu saya, yang penting Kanjeng Nabi. Enggak. Meskipun ada Kanjeng Nabi, mereka tetap hormat kepada ibunya, selalu minta doa. Sekarang yang jadi tolak ukur bagaimana kita, yang orang tuanya masih hidup, kapan terakhir kita datang ke orang tua kita? Kapan terakhir kita, minimal orang tua saya di luar kota, kapan terakhir kita telepon sama orang tua kita? Kapan terakhir kita menanyakan kabar orang tua kita? Orang tua saya sudah tidak ada semua. Kapan terakhir kita mendoakan orang tua kita? Ada satu orang namanya Abu Bakar, masih hidup orangnya. Beliau itu sangat kaya, betul-betul kaya, pabriknya banyak. Ketika ditanya apa kunci suksesnya, beliau cuma jawab satu, setiap pagi saya datang ke rumah orang tua saya tanya ke orang tua saya, mau apa Bu? Ibu mau apa? Apa yang dia sebutkan saya beli. Hanya itu kunci saya. Setiap pagi datang ke rumah ibu saya, setiap pagi, tidak nunggu nanti siang, sore, malam, enggak. Ketika saya pertama kali keluar rumah, yang saya datangi adalah rumah ibu saya, dan selalu saya tanyakan, ibu mau apa? Apa yang ibu mau saya beli seketika itu. Jadi Pak kaya raya, berkah hidupnya. Sekarang bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita ziarah kepada orang tua kita? Orang tua saya sudah wafat, kita masih bisa berbakti dengan mendoakan orang tua kita. Para hadirin, apa yang kita laksanakan di dunia ini sekarang ini, itu akan disetorkan kepada orang tua kita, disetorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wassalihuna, yang akan melihat amal kamu sekalian. Siapa? Rasulullah. Tidak amal kita ini diangkat kepada Allah kecuali dilaporkan dulu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki masya Allah, alhamdulillah umat panjenengan niki ngaji di Masjid Darul Falah niki. Seneng Pak Kanjeng Nabi. Dilaporkan kepada orang tua kita, nggih. Orang tua kita yang sudah wafat dilaporkan, alhamdulillah sampai sudah sepuh ini anak panjenengan masih istiqomah di masjid. Senang Pak, bahagia. Begitupun naudzubillah, apabila kita maksiat kepada Allah dilaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki lho wong lumajang niki, maksiat niki. Ramadan enggak poso niki lho. Dilaporkan. Juga dilaporkan kepada orang tua kita yang sudah wafat. Ini loh anakmu Ramadan gak tahu poso, mau mokel lah mangan tok. Dilaporkan kepada orang tua kita. Jadi selalu dapat laporan, Pak. Bagaimana bangganya mereka ketika mereka tahu kita istiqomah. Bagaimana kecewanya mereka ketika tahu apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman, Pak. Saya punya teman. Teman saya itu nggih wallpaper HP-nya. Nggih wallpaper HP, ngerti nggih wallpaper HP panjenengan sedaya? Nggih. Depan HP-nya niku capturan chat, Pak. Jadi foto chat niku. Nggih, di capture ngono foto chat. Saya tanya, "Loh, kok chat gawe wallpaper iki apa maksudnya?" Kenapa chat ini dibuat wallpaper, jadikan wallpaper? Saya baca chatnya juga biasa, bukan chat-chat yang menyenangkan atau apa. Katanya dia satu, ini adalah chat yang saya rindukan. Ini adalah balasan yang saya rindukan. Ini adalah chat saya sama ibu saya.
Sekarang ibu saya sudah tidak ada. Ketika ibu saya masih hidup, chat ini sering saya abaikan. Saya sibuk, saya tinggalkan. Ibu saya telepon, kadang tidak saya angkat. Namun ketika ibu saya tidak ada, ini adalah chat yang paling saya rindukan. Telepon yang biasa saya tidak angkat adalah telepon yang paling saya rindukan saat ini. Karena saat ini saya tidak bisa mendengar suara ibu saya lagi. Saat ini saya tidak bisa membaca balasan chat dari ibu saya lagi. Ini yang orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, dimanfaatkan kehidupan orang tuanya sebelum tangan kita tidak bisa menyentuh tangan mereka lagi, sebelum suaranya tidak bisa kita dengarkan lagi. Semoga yang hidup dari orang tua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua saya dulu, saya waktu berangkat mondok ke Yaman tahun 2018. Ketika itu orang tua saya mengantarkan saya ke bandara waktu itu. Saya sempat pamitan waktu itu, sempat cium tangan. Ternyata waktu itu adalah waktu terakhir saya ketemu abah saya. Ternyata waktu itu adalah waktu terakhir saya mencium tangannya. Beliau wafat waktu saya ada di luar negeri. Saya tidak pernah melihat orang tua saya lagi semenjak waktu itu. Saya tidak pernah mendengar suaranya lagi semenjak waktu itu. Semoga orang tua kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang masih hidup diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Semoga kita dijadikan anak yang bisa membanggakan kepada orang tuanya. Semoga orang tua kita yang sudah wafat, yang mendahului kita, semoga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menyampaikan kepada mereka semua perbuatan baik kita, dan Allah tidak menyampaikan apa yang kita perbuat dari maksiat. Dan semoga kuburannya mereka dijadikan taman-tamannya surga, dan mereka dipertemukan dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa syahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amana min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa husna nadhar ila wajhikal karim wa husna nadhar ila wajhikal karim وأسألنا النظر إلى وجهك الكريم. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih Habib sudah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Para jamaah, demikianlah kuliah subuh pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.